Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal dengan nama Jembatan Merah. Jembatan itu sudah lama tidak digunakan karena struktur kayunya yang rapuh dan sudah hampir runtuh. Meski begitu, banyak orang yang masih menyebutnya tempat angker, terutama pada malam hari. Conan, siapa saja yang melewati jembatan itu pada malam hari akan mendengar suara langkah kaki seorang gadis yang hilang di sana bertahun-tahun yang lalu. Cerita ini dimulai ketika Dika, seorang pemuda yang baru saja pindah ke kota itu, mendengar desas-desus tentang gadis Jembatan Merah. Dika adalah tipe orang yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Ia merasa cerita-cerita seperti itu hanya isapan jempol belaka dan ingin membuktikan bahwa semuanya hanyalah kebohongan belaka. Pada suatu malam yang gelap, Dika memutuskan untuk berjalan-jalan ke Jembatan Merah. Ia ingin mengabadikan jembatan itu dalam foto dan mengunggahnya ke media sosial untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia tidak takut dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Ketika Dika sampai di tengah jembatan, suasana sepi dan sunyi. Hanya suara gesekan angin yang terdengar. Ia mengeluarkan kameranya dan mulai mengambil gambar, menyinari jembatan dengan lampu senter yang ia bawa. Namun, setelah beberapa saat, Dika merasa ada yang aneh. Udara malam terasa semakin dingin, dan entah kenapa, hatinya mulai gelisah. Seolah ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Dika menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, menganggap itu hanya suara angin atau hewan malam. Namun, suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Dika menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, menganggap itu hanya suara angin atau hewan malam. Namun, suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Dika target, namun segera merasa aneh. Gadis itu tampak tidak bergerak, hanya berdiri diam di tempat yang gelap. "Hei, kamu kenapa di sini?" tanya Dika dengan suara bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Ketika gadis itu hampir sampai di depan Dika, ia mengangkat wajahnya. Mata gadis itu kosong, seolah tak memiliki kehidupan, dan bibirnya terkatup rapat. Tiba-tiba, suara bisikan pelan terdengar dari mulutnya. "Tolong, bantu aku." Dika terperangah. "Bantu kamu dengan apa?" tanyanya. Meskipun ia merasa semakin takut, gadis itu mulai bergerak mendekat. Kini wajahnya semakin jelas terlihat. Wajahnya pucat, dengan luka-luka mengerikan yang menggores kulitnya. Bibirnya membeku dalam sebuah senyuman tipis yang aneh, seolah sedang menunggu sesuatu. "Aku tidak bisa pergi dari sini. Tolong, bantu aku," bisiknya lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lembut, namun sangat menakutkan. Tanpa sadar, Dika mundur selangkah demi selangkah, hingga ia hampir terjatuh ke dalam jurang di samping jembatan. Dalam sekejap, gadis itu sudah ada di depannya. Matanya menatap tajam dan tubuhnya tampak semakin dekat, hingga Dika merasa tubuhnya beku, tidak bisa bergerak. "Tunggu, apa yang terjadi padamu?" tanya Dika. Suara hampir hilang karena ketakutan. Gadis itu membuka mulutnya lebih lebar, mengungkapkan wajah yang kini terlihat sangat menyeramkan, penuh dengan darah yang mengalir dari luka-luka di wajahnya. "Aku mati di sini 15 tahun yang lalu karena kecelakaan di jembatan ini. Tolong, bantu aku agar aku bisa pergi." Dika panik, namun tiba-tiba gadis itu berhenti dan melangkah mundur. Dengan tatapan kosong, gadis itu menghilang dalam kegelapan, seolah ditelan oleh kabut malam yang datang tiba-tiba. Dika, dengan tubuh gemetar, segera berlari keluar dari jembatan itu dan tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, ia mendengar cerita dari seorang warga yang mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu, seorang gadis bernama Sari tewas dalam kecelakaan di jembatan itu. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang, terus mencari pertolongan agar bisa meninggalkan dunia ini. Jembatan Merah kini tetap menjadi tempat yang harus dihindari pada malam hari. Setiap kali seseorang melintas, mereka bisa mendengar bisikan halus dari seorang gadis yang meminta bantuan. Namun tak ada yang pernah berani memberi jawaban, karena mereka tahu gadis Jembatan Merah hanya menginginkan satu hal untuk menarik orang yang lewat agar ikut bersamanya. Terima kasih sudah menyimak cerita seram si gadis Jembatan Merah.